Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Romi Hernadi di channel YouTube Dulu Guen Pernah. Buat teman-teman yang udah subscribe, apa kabar? Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Di video ngomik pertama, gua pernah bahas masalah cara membuat webtoon, dan kali ini gue bakal ngebahas lebih detail lagi. Kemarin kan gue baru ngebahasnya tuh secara simpel ya, jadi cuman singkatnya aja. Kalau sekarang gue mau ngebahas lebih detail, gimana sih cara bikin webtoon dari awal sampai akhir. Untuk video kali ini gue bakal ngebahas tentang konsep. Jadi sebelum kalian menggambar, sebelum kalian bikin cerita, dahulukan dulu membuat konsep. Oke teman-teman? Mungkin teman-teman banyak yang nanya, jadi webtoonis itu susah nggak sih? Apakah harus jago gambar? Emang kalau gambar itu pasti perlu, soalnya ini komik ya. Tapi menurut gua pribadi, masalah kualitas gambar itu ya bisa dipertimbangkan. Yang penting itu konsep. Jadi kalau gambar keren-keren banget tuh capek sebenarnya, tapi bagus ya emang. Gua akuin. Gua bukan tipikal komikus yang gambarnya keren banget. Gue lebih ke pengen ngangkat sebuah konsep yang menarik. Sebagai contoh aja, komik Tahi Lalat. Itu konsepnya tuh apa ya? Si pembaca itu diajak berpikir juga. Gambarnya sederhana, tapi orang pembaca itu wah sangat tertarik. Maksudnya mereka ikut berpikir, leluconnya juga beda lah daripada yang lain. Itu yang disebut konsep. Harus beda daripada yang lain, teman-teman. Konsep itu sebenarnya sesuatu yang udah kita rencanakan. Kita mau bikin dunianya seperti apa, dunia komiknya seperti apa, karakternya seperti apa, itu semua dalam satu konsep. Bikin konsep yang menarik itu nggak gampang, teman-teman. Kita harus diawali dengan cara mencari ide. Oke, teman-teman. Jadi kita harus mencari ide dulu. Gimana cara mencari ide agar menciptakan sebuah konsep yang menarik. Ini pengalaman dan gue belajar di kuliah. Ada beberapa poin yang harus kita pahami dalam mencari ide. Oke, teman-teman, kita lanjut aja, oke? Kita sebagai manusia diberikan bakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bakat itu sebenarnya nggak bisa didiemin aja, harus tetap diasah. Ibarat kucing itu, kalau kukunya nggak diasah di sofa, cakar-cakar sofa atau apa, ya nggak akan tajam, ibaratnya kayak gitu. Nah, dengan apa kita harus mempertajam bakat kita? Ingat satu poin, tak henti-hentinya mengupgrade wawasan visual kita. Caranya gimana? Kita harus peka akan segala sesuatu. Ibaratnya layaknya punya indera keenam, teman-teman. Pertama, lihat atau simak apa yang orang lain tidak lihat. Misalnya, gue kasih contoh. Gue biasanya nongkrong di warkop. Gue perhatiin apa yang orang lain tidak perhatiin. Misalnya, kipas anginnya yang udah kotor. Terus ada kotak bekal karyawan di dalam kulkas minuman. Terus ada pengamennya. Terus lihat ada yang pakai kaos kaki bolong misalnya. Ya, perhatiin sesuatu yang detail yang orang lain tidak pernah lihat. Nah, seperti itulah cara mencari ide kreatif, teman-teman. Salah satunya ya. Yang kedua, sadari yang orang lain tidak sadari. Gimana ya kalau misalnya spons itu bisa hidup? Gimana ya kalau misalnya mainan itu bisa hidup? Seperti halnya Toy Story, teman-teman. Ketiga, rasakan apa yang orang lain tidak rasakan. Kita harus bergaul dengan berbagai kalangan. Terus kita harus meresapi atau menjiwai sebuah karakter. Misal gue warkop Pak Gundul nih, ya gue harus suka ngopi. Otomatis itu karena kesukaan gue ngopi. Gue mendalaminya juga. Gue sering ngopi, gue perhatiin kanan kiri. Ibaratnya kita harus merasakan
sebagai pengopi juga. Dan gue sempat warkop Pak Gundul itu sempat buka warkop biar gue bisa merasakan gimana rasanya jadi penjual di warung kopi, teman-teman. Intinya sih kita harus mengamati berbagai perilaku, teman-teman, dan punya rasa empati. Jadi kita merasa jadi orang tersebut atau profesi tersebut. Berpikir terbalik, teman-teman. Kenapa gue bilang berpikir terbalik? Jangan mainstream lah kita berpikirnya. Contohnya ya, gue kasih contohnya nih. Misalnya kartun Disney. Kartun Disney itu kan dia lebih ke putri-putri yang cantik. Terus serba cantik lah, serba karakternya tuh serba cantik dan ganteng-ganteng ya. Nah, berbeda dengan lawannya yaitu DreamWorks. Dia membuat sebuah karakter yang putrinya itu Putri Fiona dan Cher. Kalian pasti tahu gimana mereka membuat sebuah karakter yang berlawanan dengan Disney. Dan akhirnya boom, nggak kalah sama Disney. Selanjutnya, nakal dalam berkarya, jahil dalam berimajinasi. Kita emang perlu berpikir liar biar mendapatkan sebuah ide yang menarik. Ya, yang pasti asalkan dengan tujuan yang benar, teman-teman. Dulu gue sempat bikin proses yang nakal dalam berpikir. Jadi gue pernah bikin boneka khusus dari bahan denim, dari bahan jeans. Jadi bonekanya itu bisa dibuka dadanya, dibuka kepalanya. Ya, begitulah. Terus kita juga bisa berpikir seperti anak-anak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena anak-anak itu imajinasinya luas banget, teman-teman. Gimana langit itu nggak harus warna biru, dia bisa warna ungu, warna pink, warna apa lagi? Pokoknya macem-macem deh. Bodo amat dah anak-anak, pokoknya dia bebas ngelakuin imajinasinya. Nah, seperti itulah kita harus berpikir bebas, nggak harus terpatok dengan aturan-aturan yang ada, tapi tetap yang benar ya, teman-teman. Jangan nyeleneh, oke? Oke, teman-teman, sebelum kita membuat cerita atau yang gambar kata gua tadi dan mencari konsep yang menarik, ini salah satu caranya juga. Kalian bisa bikin yang namanya mind mapping. Ini tuh peta pemikiran. Jadi teman-teman, kalian bisa breakdown apa yang mau kalian bahas. Misalnya gue dapat konsepnya kopi misalnya ya. Gue kasih tanda dulu kopi. Nih, kopi tuh kalau dari jenis ada macam-macam, teman-teman. Misalnya gue breakdown lagi. Arabica. Terus Robusta, Liberica. Terus kalau dari tempat jualan ya, misalnya tempat jualan, ada warung, warkop. Ini warungnya tuh yang maksudnya tuh yang jual kemasan, warung-warung sembako gitu, kemasan misalnya. Kemasan, kopi kemasan. Warkop. Ada coffee shop. Coffee shop. Nah, dari warkop ini aja kita bisa bagi lagi, teman-teman. Misalnya target audiensnya, target marketnya. Target marketnya di warkop itu ada mahasiswa, bapak-bapak, anak SMP misalnya. Nah, gua misalnya breakdown lagi nih, mahasiswa nih yang ke warkop tuh pada ngapain? Cari wifi, terus nongkrong,
bikin tugas. Terus misalnya apa lagi ya? Pacaran. Nah, ini mapping ini kita buat sepanjang mungkin, sedetail mungkin, seluas mungkin, biar nanti kalau misalnya kita buat sebuah komik itu ceritanya nggak habis-habis, teman-teman. Gitu. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum? Dari sini kita bisa dapat sebuah poin atau kata kunci, keyword, untuk kita pakai dalam membuat sebuah webtoon, teman-teman. Jadi contohnya aja keyword dari Ngopio itu warung kopi dengan sejuta cerita. Itu konsep dasarnya. Jadi dari warung kopi banyak cerita. Kayak gitu, teman-teman. Oke, makasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Ini masih awal mulanya, masih panjang lagi video-videonya. Jadi kalian jangan lupa subscribe ya teman-teman. Like, komen, dan share. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.